Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita buat kemurahan Tuhan, buat kebajikan Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang umur hidup kita. Kita mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Hari lepas hari, Engkau yang menyertai kami. Engkau melindungi, Engkau menjagai dan memberkati kami. Engkau nyatakan kasih setiamu, dan Kau terus limpahkan rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah bersyukur padamu, menaikkan syukur padamu. Menaikkan pujian syukur penyembahan kepadamu. Segala Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi-Mu. Ada yang sukar bagi-Mu, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Disembah, disembah,
habis-habisnya rahmat yang Kau limpahkan bagi kami. Selalu baru setiap pagi kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Oh Allah Immanuel, Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami, Tuhan. Kau selalu ada bersama kami. Ajaib, oh Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Hanya kepada-Mu kami berserah. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya. Dan tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang mengasihi kami.
berikan kasih yang sempurna bagi kami. Kau mati bagi kami. Kau curahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya kota benteng yang ada. Engkau kubu pertahanan kami. Kau menara kekuatan kami. Kau tata perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Tak pulihkan aku
sempurna, kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layan aku memanggilmu Bapa kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jangan kau biarkan aku melangkah sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bapak, terima kasih pagi ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Heki. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Di pagi hari ini kita di Imamat 4 saya bacakan. Tuhan berminyak untuk lamu. Tuhan sedang membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini, di mana minyak untuk lampu, kita sendiri tahu di zaman Perjanjian Lama, minyak adalah dipakai untuk memolis, dipakai untuk mengurapi raja. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, minyak juga dipakai untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan kita tahu minyak ini juga adalah simbol dari Roh Kudus, yang pada saat ini di mana setiap kita
ya percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Sedangkan lampu adalah sesuatu yang menerangi gitu loh. Lampu ini mengingatkan kita juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, di mana kita tahu dalam Yohanes 8 ayat 12. Dan Tuhan sendiri menginginkan terang itu selalu ada, dan terang itu adalah Tuhan sendiri yang selalu menerangi kehidupan kita, maupun dari kita bisa menerangi kehidupan kepada orang yang lain. Jadi di mana pagi hari ini Tuhan juga selalu mengingatkan kita bahwa kita tuh membutuhkan terang. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, yang ayat kelima saya bacakan lagi. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 epa. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun kemenyan. Itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Ya, ini suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengatur di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya. Mereka makanya di situ tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Baginya dari segarban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan mengenai roti sajian, kita tahu ya, kalau roti juga melambangkan Tuhan sendiri. Karena kita tahu Tuhan Yesus juga adalah roti hidup yang mana telah dicatat di dalam Mazmur 16 ayat 4. Jadi dari perikop pertama, minyak untuk lampu dan roti sajian ini adalah menjelaskan kalau Tuhan itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan juga Tuhan itu hadir di dalam hidup kita pada saat ini, di mana kita harus selalu mengingat kepada Tuhan. Yaitu saya bacakan lagi, penghujatan nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Ayat 10, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibu Israel, sedangkan ayat orang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengarkan haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada air begini, setiap orang yang mengutuki Allah haruslah menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, ia dihukum mati, lontari dengan batu oleh jemaat itu, baik asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seseorang manusia, pastilah ia akan dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, haruslah ia membayar gantinya ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukan begitulah harus dilakukan kepadanya. Mata ganti mata, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti yang dibuat orang lain bercacat.
begitulah haruslah dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia haruslah membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seekor manusia, ia haruslah dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing pun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa orang kemahan dan dilontari dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan di perikop ini mengajarkan di mana pada saat itu bangsa Israel itu harus menghormati Tuhan dan tidak boleh sembarangan berkata-kata dengan atas nama Tuhan. Dan juga di perikop ini mengajarkan supaya di mana orang tua mengajak kepada anaknya supaya hormatilah Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi dalam Imamat 24 pagi hari ini, pertama menjelaskan tentang lampu-lampu di mana kita juga harus mengingat Tuhan Yesus itu sendiri adalah terang dunia yang selalu menerangi kehidupan kita melalui firman-Nya. Sehingga kita dapat memantulkan terang itu kepada orang lain. Karena kita percaya ada Roh Kudus yang selalu hidup di dalam hidup kita, maka juga orang akan melihat terang itu, yaitu Tuhan sendiri itu melalui hidup kita. Dan juga yang mengenai roti sajian juga sama, yaitu di mana Tuhan itu adalah roti hidup. Ya, itu yang ketiga yang saya dapat, yaitu mengenai kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita akan menghormati dan takut akan kepada Tuhan. Dan saya juga mempunyai satu cerita mengenai terang. Apabila seseorang misalnya hidup di dalam dunia malam, yang hidup dipenuhi dengan pesta pora atau mabuk-mabuk atau perjudian, itu selalu dilakukan dalam kehidupan malam, yaitu dalam kegelapan. Dan pada saat itu hari mulai pagi, kita tahu terang itu muncul pada saat orang itu sudah melihat terang matahari itu muncul, orang itu langsung sadar gitu, nah, termenung. Oh iya ya, ternyata yang saya perbuat itu adalah salah di dalam kegelapan. Nah, yaitu kita tahu kalau terang itu datang, yaitu Tuhan sendirilah yang hadir di dalam hidup kita, itu yang akan menyadarkan kita kalau apa yang telah kita perbuat itu salah. Jadi marilah kita sama-sama hidup di dalam terang, jangan selalu hidup dipenuhi segala dosa. Karena kita percaya saat kita hidup di dalam terang, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhanlah yang memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi pagi hari ini kita tentu diingatkan, sekali lagi kalau bicara tentang kemah sembahyang, itu adalah perjalanan hidup kekristenan kita, mulai dari kita mendengar Injil, sampai bertobat, kemudian kita memberi diri dibaptis, dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita masuk dalam ukuran ruang kudus, bahkan sampai masuk ruang Maha Kudus. Nah, pagi hari ini firman Tuhan memberikan dua hal yang berkaitan dengan ruang kudus, yaitu minyak untuk lampu dan roti sajian. Seperti Ko Hengki tadi sudah sampaikan, bahwa minyak itu bicara tentang urapan Roh Kudus, dan roti itu bicara tentang Yesus yang juga adalah firman yang hidup. Jadi tentu hari ini kita diingatkan, sebagaimana di Imamat pasal 24 ini disampaikan, bahwa setiap hari minyak itu harus selalu ditambah supaya tidak mati. Begitu juga dengan roti, setiap pagi petang harus disusun.
Itu tentu berkali-kali seperti yang saya katakan, prinsipnya akan tetap sama untuk kita yang hidup di perjanjian baru sekalipun. Yaitu bahwa kita harus hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah gaya hidup hari-hari yang nggak boleh berubah. Jadi kekristenan kita hidup di dalam urapan dan kebenaran itu bukan cuma kalau pas datang ke gereja, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Makanya sampai ada lagu, mari masuk, ya Roh Kudus penuhi. Terkadang lagu-lagu seperti itu ya tanpa sadar membuat pemahaman dan paradigma kita seakan-akan kalau kita sedang ada di dalam gedung gereja, baru kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada di dalam gedung gereja, seakan-akan Roh Kudus baru masuk ke dalam hidup kita. Nah, itu yang harus benar-benar dihapus dari pemahaman dan paradigma kita. Karena sesungguhnya hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus itu ya seterusnya dan selamanya. Karena Roh Kudus itu diam dalam hidup kita selamanya. Begitu juga dengan firman Tuhan itu harus selalu dan senantiasa ada menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya di dalam gedung gereja, tapi 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 28 sampai 31 hari satu bulan, 365 setahun, dan seumur hidup kita. Jadi dari kebenaran yang kita baca pagi hari ini, ya prinsip ini yang diingatkan lagi kepada kita, bahwa minyak itu jangan sampai habis, dan roti itu harus selalu ada dalam hidup kita. Sekali lagi itu bicara tentang urapan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang harus menjadi gaya hidup kita. Dan yang ketiga, tentu ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel secara khusus untuk menghujat. Nah, tentu di dalam perjanjian baru kita juga diingatkan bahwa menghujat Roh Kudus itu nggak akan diampuni. Kalau menghujat anak manusia, ya masih diampuni. Buktinya waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia juga dihujat, dimaki-maki, dicaci maki, tapi dia tidak membalas. Bahkan di kayu salib Yesus masih berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak diampuni. Nah, arti menghujat Roh Kudus itu artinya ya kita tidak mempercayai karya Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus terbesar yang mana yang akan membuat kita tidak diampuni? Ya, kan kita baca hanya oleh karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengaku di mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sederhananya, ya orang yang tidak mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah yang nggak diampuni. Jadi konteks menghujat Roh Kudus itu seperti itu. Jadi mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita terus hidup di dalam urapan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam urapan dan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan melanggar apa yang perikop berikutnya sampaikan. Menghujat Tuhan, terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi pagi hari ini, bela firman Tuhan mengingatkan kita, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ko Hengki. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Masih ada waktu. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Sirak buyung. Bapak Surgawi, pagi ini kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat hadir di Koram Deo pagi ini. Itu ada suatu anugerah dan kasih karunia daripadamu. Teman-teman, mari kita doa syafaat.
kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih kami berdoa Tuhan buat Hengki yang pagi ini telah membagikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi dia. Hikmat-Mu terus tercurah Tuhan. Terus Engkau pakai dia, maksimalkan dia di dalam keluarganya menjadi imam, nabi, dan raja. Boleh menggembalakan istri dan anak-anaknya menuju padang rumput yang hijau ya Tuhan. Berkati juga istrinya semakin maksimal menjadi penolong bagi Hengki. Berkati juga anak-anaknya taat, patuh kepada kedua orang tuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak Simon yang pasca operasi. Semakin hari Tuhan, Engkau semakin sempurnakan ya Tuhan kesehatannya. Semakin maksimal, pulih kembali seperti sedia kala. Karena Engkau yang menciptakan dia dari semula ya Bapak. Berkati juga istrinya yang merawat Pak Simon. Biarlah ada rasa damai sejahtera, sukacita tercurah dalam kehidupannya. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dia tinggalkan. Semua ya Tuhan mampu dihandle oleh karyawan dan stafnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Sabah Mitra yang hari ini akan melakukan operasi pasang ring. Roh Kudus, biarlah Engkau teguhkan hatinya, beri dia kekuatan, hilangkan rasa khawatir. Juga berdoa buat istrinya yang akan mendampingi dia Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapak. Berkati juga tim dokter yang menangani, beri mereka hikmat dan ketelitian sehingga proses operasi ini dapat berjalan lancar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat sobat kami yang kemarin berulang tahun, Ibu Cia-Cia, semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Air hitam yang dia gembalakan semakin bertumbuh. Seluruh jemaatnya bertumbuh di dalam Engkau. Berkati dia juga anak-anaknya Tuhan. Pekerjaannya juga Engkau berkati. Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun dia melangkah, Engkau menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Di mana Engkau menempatkan kami di Indonesia. Kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Engkau semakin besar kapasitasnya ya Tuhan. Engkau beri dia kesehatan ya Tuhan. Umur panjang menyertai kehidupannya. Setiap keputusan yang diambil, biarlah takut akan Engkau dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap menteri, jajaran yang ada di bawahnya, sampai jajaran terendah Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengambil keputusan yang takut akan Engkau, sehingga semua memberikan keadilan bagi bangsa dan negara ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh menjadi bagian yang boleh memperbaiki bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati hidup kami ya Tuhan. Baik istri, suami, bahkan anak-anak kami juga ya Bapak. Maupun juga pekerjaan kami juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya terang itu sudah ada di dalam hidup kami ya Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga terus akan menerangi orang-orang lain ya Tuhan, di mana orang-orang juga akan melihat bahwa
ada Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa, yaitu dengan mempraktikkan kasih kepada setiap mereka ya Tuhan. Dan juga kami juga terus akan mengajarkan kepada anak-anak kami ya Tuhan, dengan hormat dan takut akan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah berkat sukacitamu, damai sejahteramu terus turun atas setiap kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.